Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Nela Nur Ramadhani dengan NIM G1D1220069 dari kelompok 6 sebagai moderator pada presentasi kali ini yang akan memoderasi presentasi kelompok 6. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Naura Arfa Rahmatillah dengan NIM G1D1220012 sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Natasha Zalta Amani dengan NIM G1222229 sebagai presentator kedua. Dan yang terakhir ada Abida Ardelia dengan NIM G1D1220013 dengan sebagai presentator terakhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya alihkan kepada Naura untuk mempresentasikan materi pertama. Baiklah, saya akan mempresentasikan pemateri pertama, yaitu pengertian dari kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Adapun pertanyaannya, analisalah apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bagaimana pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian. Bagi saya, ketahuilah bahwa nasib suatu bangsa tidak ditentukan oleh bangsa yang lain, melainkan sangat tergantung pada kemauan bangsa itu sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh negara? Semua jawaban itu dan atau pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula untuk masa depan pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkembang dengan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi bahwa pendidikan kewarganegaraan akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku saat ini hingga nanti. Baiklah, saya akan melanjutkan pematerinya ke materi kedua, yaitu Natasha Zalta. Nampak. Cihanoi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi. Kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Jawaban yang telah kami diskusikan adalah
pernah minimal sampai 30 tahun ke depan. Bahkan jika kita dapat memperkirakan beberapa hal, itu akan menjadi poin penting Anda untuk mempersiapkan beberapa langkah penting saat ini untuk masa depan. Misalnya dalam hal investasi. Pada tahun 2050 diperkirakan penduduk dunia mencapai 9,8 miliar jiwa. Penduduk Indonesia tersendiri akan mencapai lebih dari 320 miliar jiwa. Ini artinya apa? Tentunya kebutuhan akan semakin meningkat, baik itu pangan, sandang, perumahan, dan tidak kalah penting adalah energi. Saya berpikir akan banyak terjadi perubahan pada bangsa ini. Contohnya saja pada tahun 1808, terjadinya kerja paksa oleh Belanda. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa diberi upah. Namun pada masa sekarang, masa kemerdekaan rakyat Indonesia sudah bisa bekerja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, dikarenakan sudah tidak ada lagi kerja paksa. Adel. Baiklah, pertanyaan yang terakhir adalah, pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara-negara bangsa Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia Generasi Emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau demographic bonus. Sebagai modal Indonesia pada tahun 2045, Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif atau 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkan usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Jawabannya adalah, pada tahun 2045, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318 juta jiwa dengan asumsi angka kelahiran dapat ditekan secara moderat. Angka kelahiran ditargetkan 1,93 anak per wanita. Ini mendadak slogan 2 anak diterima warga. Indeks kesetaraan gender pun diharapkan mencapai angka yang baik. Proporsi penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun pada 2045 sebagai modal prasyarat bonus demografi sebesar 66,6%. Sebetulnya hal tersebut telah melewati puncak bonus demografi karena proporsi penduduk usia produktif tertinggi terjadi pada periode 2028 sampai 2031 sebesar 67,9%. Penduduk angkatan kerja pada 2017 akan menjadi kohor penduduk lanjut usia atau lansia di 2045. Para orang tua ini punya tanggung jawab menanamkan nilai luhur Pancasila berbasis keluarga. Penduduk usia produktif saat ini juga perlu meningkatkan kualitas diri. Bila lansia masih mampu berkontribusi secara ekonomi, bukan tidak mungkin Indonesia kembali mengalami bonus demografi tahap kedua. Selain pendidikan formal, generasi kita tetap harus dibentangi dengan tatanan budi pekerti sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir, bersifat, dan berperilaku sehari-hari. Hal ini diluangkan melalui semangat revolusi mental yang dapat diaplikasikan secara sederhana dalam keseharian, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Bonus demografi ibarat padang bermata dua. Satu sisi merupakan keuntungan jika Indonesia berhasil
mengkapitalisasikannya, sebaliknya akan menjadi bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Misalnya penduduk yang tidak berkualitas dan produktivitas rendah, serta rasio pekerja dan lapangan pekerjaan yang timpang. Potensi tersebut harus diwujudkan antara lain dengan meningkatkan nasionalisme, kualitas SDM, membangun infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Di samping itu, seluruh komponen bangsa atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi dan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia maju. Baiklah audiens semua, sekarang kita sudah mendengarkan materi yang telah dipaparkan para presentator. Nah, semoga materi yang telah dipresentasikan dapat membawa manfaat bagi kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai penerus bangsa. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya para audiens semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.